Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ke-18. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Maka kata raja, alangkah besarnya daulat Tuan Putri. Tiba-tiba seekor kera datang membawa asam itu. Maka kata Tuan Putri, hei raja, peliharakanlah kera itu baik-baik akan permainan hamba, karena besar kebaktiannya kepada hamba. Maka kera itu pun tahu berhambakan dirinya kepada Tuan Putri, lagi sangat mengertikan bahasa manusia. Maka raja pun kasih akan dia, tiada dapat bercerai seketika pun. Maka raja pun lalu berjalan. Kemudian beberapa lamanya, maka sampailah ke negeri Babil itu. Keluarlah segala menteri hulu balang, orang besar-besar menyambut baginda. Maka baginda pun masuklah ke istana, duduk bersuka-sukaan laki istri. Kemudian beberapa lamanya, Perdana Menteri Kiaisi duduk di atas tahta kerajaan itu. Senantiasa ia berjamu menteri hulu balang rakyatnya bersuka-sukaan. Apabila ia dihadap orang banyak, maka kera itu pun adalah dibawa raja. Diberinya memakai keemasan dan rantai pun daripada emas juga. Adapun selama Perdana Menteri Kiaisi jadi raja itu, maka sehari-hari ia keluar duduk mengadu domba dengan segala menteri dan orang besar-besar, bertaruh. Pada sekali taruhnya 1000 dinar. Syahdan datanglah kepada suatu hari, raja pun mengadu domba. Terbesarlah taruhnya, adalah kira-kira 5000 dinar. Maka dengan takdir Allah, domba raja pun rebah, tiada bergaya lagi. Syahdan setelah dilihat oleh raja domba itu, maka disuruhnya sirami air. Maka segera disirami orang dengan air. Termasuklah air kepada liang hidung domba itu. Maka domba pun lemas lalu mati. Setelah dilihat raja dombanya mati itu, maka segera dilompatkannya nyawanya kepada bangkai domba itu. Maka domba itu pun bangun pula melawan. Setelah dilihat oleh kera itu akan batang tubuh raja tiada bernyawa, maka segera dilompatinya nyawanya kepada tubuhnya sendiri itu. Maka kera itu pun matilah, kembali menjadi bangkai pula. Maka titah raja kepada segala menterinya, tangkap domba itu, penggalkan lehernya. Maka domba itu pun ditangkap orang lah, baharu hendak dipenggal, maka dilompatkan nyawanya, hendak kembali kepada badannya, tiadalah dapat lagi masuk. Maka lalu dilompatkannya kepada bangkai kera itu. Maka kera itu pun hiduplah pula. Maka raja pun segera menghunus pedangnya, lalu diparangkannya kepada kera itu, penggal 2, lalu mati. Maka Perdana Menteri pun matilah dengan nama durhaka, selama-lamanya tersebut nama celaka. Setelah sudah, maka baginda pun berangkat masuk ke istana. Maka kata Tuan Putri, di mana kera itu kakanda tinggalkan? Maka tiada kakanda bawa masuk bersama. Maka raja pun berceritalah akan segala perihal perbuatan Perdana Menteri Kiaisi itu. Maka Tuan Putri pun terkejut, seraya katanya, jika demikian, jadi durhakalah hamba kepada Tuan hamba. Demi Allah, sekali-kali tiada hamba ketahui akan dia. Jikalau hamba tahu, tiadalah hamba relakan dia. Di dalam itu pun, jika sampai bilangan umur pun, sukalah hamba. Maka titah baginda, tiada mengapa, ya adinda, karena badan itu badan kakanda juga, hingga nyawanya juga Perdana Menteri Kiaisi. Tetapi baiklah Tuan tobat karena Allah Ta'ala. Maka Tuan Putri pun tobatlah dengan ikhlas hatinya. Syahdan, maka titah raja, telah kuampunilah barang dosa Tuan yang tiada Tuan ketahui dan sengaja. Maka kata Bayan, demikianlah hikayat orang yang durhaka kepada tuannya. Mudah-mudahan barang dijauhkan Allah kiranya hamba daripada yang demikian. Karena dunia ini tiadalah akan kekal, melainkan nama juga yang tinggal. Syahdan akan hamba pun tiadalah mau berniat durhaka kepada penghulu hamba. Jikalau sudah datang kalak suami tuan daripada berlayar itu, mana bicara tuanlah hamba turut. Maka kata istri Khojah Maimun,
Hei bayan, tiada berbagai lagi. Amat sempurna budi bicara. Maukah tuan hamba beristri? Jikalau ada perempuan baik-baik itu. Maka sahut bayan, mau juga hamba berbini jikalau ada perempuan yang teguh setianya. Jangan pula seperti hikayat orang muda beristrikan seorang perempuan, maka sangat berkasih-kasihan akan istrinya. Maka setengah umurnya dibahagiakannya kepada istrinya. Dibalas istrinya dengan perbuatan khianat akan suaminya, lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata istri Khojah Maimun, betapakah hikayatnya? Hikayatkanlah supaya aku dengar. Tiadalah hamba mau berhikayat karena Tuhan menipu sangat akan hamba ini. Hei bayan, berhikayat apalah? Aku suka mendengar mulutmu itu berhikayat. Maka kata bayan, ada seorang orang muda belia di dalam negeri Kasam beristrikan seorang perempuan muda serta baik parasnya. Terlalu sangat kasih lakinya itu akan istrinya. Kemudian beberapa lamanya antara tengah berkasih-kasihan dengan takdir Allah, perempuan itu pun sakit lalu mati. Maka oleh suaminya daripada sangat kasih tiada dapat bercerai, sedia kala diribanya mayat istrinya itu serta dengan ratap tangisnya. Maka kata segala kaum keluarganya, apatah sudahnya engkau meriba mayat istrimu itu? Tiadakah busuk kelak? Marilah kita tanamkan. Maka kata suaminya, bahwa aku tiada dapat bercerai dengan istriku ini. Jikalau tuan hamba sekalian hendak menanamkan mayat istri hamba, hamba pun tanamkanlah serta dengan dia. Dan jikalau tuan-tuan sekalian tiada mau menanam hamba, muatkanlah hamba dengan istri hamba ini ke dalam perahu, hanyutkan ke laut. Biarlah hamba sama mati dengan dia. Setelah itu maka diperbuat oranglah seperti katanya itu, lalu dihanyutkan oranglah perahu itu ke laut. Kemudian beberapa lamanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedengaranlah suatu suara, demikian bunyinya, hei orang muda yang kasih akan istrimu itu, jikalau sungguh engkau kasih akan istrimu itu serta hendak hidup istrimu itu, bahagiakanlah umurmu setengah akan dia, supaya ia hidup, karena umurmu itu ada 40 tahun lagi, maka hendaklah engkau bahagiakan istrimu. Maka sahut orang muda itu, ya Tuhanku, aku bahagiakanlah umurku itu setengah, tinggal 20 tahun kepada aku. Setelah sudah berkata-kata itu, maka dengan takdir Allah hiduplah istri orang muda itu. Setelah dilihat suaminya akan istrinya hidup itu, maka terlalu sukacita hatinya. Arkian, maka perahu itu pun terdampar kepada suatu pulau, tempat segala dagang singgah, pergi, datang mengambil air dan kayu. Maka orang muda laki istri itu duduklah pada pulau itu. Syahdan kepada suatu hari, maka kata laki-laki itu, hei kekasihku, riba apalah kepada hamba, bahwa hamba hendak tidur. Maka oleh istrinya diribanyalah kepada suaminya itu. Terlalu amat gedera tidurnya itu. Nah, gedera di sini pemirsa penjelasannya yaitu nyedar atau nyenyak. Tiada kabarkan dirinya, maka datanglah sebuah kapal belayar singgah berlabuh di pulau itu, hendak mengambil air dan kayu. Maka nahkoda kapal itu pun naiklah ke darat. Maka dilihat oleh nahkoda itu ada seorang perempuan duduk di bawah pohon kayu, meriba kepala seorang laki-laki. Maka nahkoda itu pun bertanya, hei perempuan, apa mulanya engkau meriba kepala laki-laki itu? Maka sahut perempuan itu, inilah suami hamba. Maka kata nahkoda itu, terlalu sekali bebalmu bersuamikan laki-laki ini. Rupanya jahat, kedua perkara miskin, dan ketiga perkara bangsanya hina. Terlalu banyak celaknya, akan engkau ini baik parasmu. Sahdan, jikalau engkau mau bersuamikan daku, terlalu patut sekali dengan kayaku dan bangsaku mulia, serta baik parasku. Setelah perempuan itu mendengar kata nahkoda kapal itu, maka pikirnya bahwa sungguhlah seperti kata nahkoda ini, parasnya pun baik, lagi dengan kayanya. Jikalau demikian, baiklah aku bersuamikan saudagar ini. Seraya katanya, mana bicara tuan hamba, itulah hamba turut. Maka perlahan-lahan diangkatnya kepala suaminya dan diletakkannya pada suatu tempat.
Lalu pergilah ia mengikut nahkoda kapal itu dengan sukacitanya. Maka nahkoda itu pun segeralah turun dengan laskarnya menyambut perempuan itu. Lalu dibawanya naik kapal, lalu berlayar. Kemudian beberapa lamanya istri orang muda itu dibawa lari orang kapal. Maka suaminya pun jagalah daripada tidurnya itu. Maka dilihatnya istrinya tiada lagi. Ia pun memandang ke kiri ke kanan. Dilihatnya bekas tapak kaki orang berjalan. Ia pun mengikutlah jalan ke tepi laut mencari istrinya itu. Maka dilihatnya ada sebuah kapal berlayar. Maka katanya bahwasanya orang kapal itulah yang melarikan istriku rupanya. Maka ia pun diamlah dengan percintaannya akan istrinya itu. Kemudian beberapa lamanya, maka datanglah sebuah kapal lagi singgah pada pulau itu, hendak mengambil air dan kayu. Maka nahkoda itu pun naiklah ke darat dengan segala laskarnya. Maka lalu berjumpa dengan orang muda itu. Maka kata nahkoda itu, apa mulanya? Maka Tuan hamba duduk dengan seorang diri pada pulau ini. Maka diceritakan oleh orang muda itu akan perihal dia daripada mulanya datang kepada kesudahannya, dikabarkannya kepada nahkoda itu. Maka kata nahkoda itu, hei orang muda, akan sekarang apa kehendakmu? Katakan kepada hamba. Maka sahut orang muda itu, suatu pun tiada apa kehendak hamba, jikalau dikurniakan Allah subhanahu wa ta'ala serta rahim dengan syafaat Nabi Muhammad kepada Tuhan hamba, bawalah hamba pergi ke negeri tempat nahkoda kapal itu. Maka kata nahkoda itu, baiklah. Lalu dibawanya turun ke kapalnya, segera berlayar. Kemudian beberapa lamanya, maka kapal itu pun sampailah pada negeri tempat kapal yang membawa istri orang muda itu. Lalu berlabuhlah sama-sama berhampiran. Maka pada suatu hari perempuan itu pun duduk mengintai daripada tempat jambatan. Maka terlihat oleh suaminya, dikenalnya akan istrinya. Seraya katanya kepada nahkoda itu, ya nahkoda, itulah istri hamba adalah pada kapal itu. Maka kata nahkoda kapal itu, jikalau demikian, baiklah Tuan hamba mengadu kepada hakim dalam negeri ini. Salah atau benar, Tuan hamba niscaya berketahuanlah. Setelah keesokan harinya, maka orang muda itu pun naiklah bersama-sama nahkoda kapal itu, pergi menghadap Perdana Menteri. Setelah sampai, duduklah menyembah. Maka kata Perdana Menteri, dari mana engkau datang, orang muda ini? Maka sembah orang muda, ya Perdana Menteri, adalah ihwal hamba datuk sembahkan ke bawah kadam datuk. Maka adalah istri hamba dilarikan nahkoda kapal yang dahulu datang itu. Akan sekarang adalah istri hamba di dalam kapal itu. Maka kata Perdana Menteri, sebagaimana istri tuan hamba boleh diambil nahkoda itu. Maka oleh orang muda itu pun habis diceritakannya daripada mulanya datang ke kesudahannya, dikatakan kepada Perdana Menteri. Maka kata Perdana Menteri, jikalau sungguh-sungguh seperti katamu itu, haruslah kita menolongi karena Allah Ta'ala akan kamu, karena engkau orang yang teraniaya. Lalu disuruhnya panggil nahkoda kapal itu. Setelah datang, maka diperiksalah oleh Perdana Menteri keduanya mereka itu. Maka kata orang muda itu, bahwasanya perempuan itu istri hamba dilarikan oleh nahkoda kapal ini, dengan tipu dayanya dibawanya. Maka jawab nahkoda kapal itu, tidak demikian, adapun perempuan ini istri hamba, lamalah hamba beristrikan dia. Setelah didengar Perdana Menteri jawab kedua mereka itu, maka Perdana Menteri pun berpikirlah di dalam hatinya, orang pelayaran itu berpilih-pilih juga membawa perempuan itu. Maka katanya, hei nahkoda, bawalah perempuan itu kemari, supaya kami sekalian periksai juga dengan bersungguh-sungguh. Arkian, maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah kembali turun pergi ke kapalnya itu, mengambil perempuan. Seraya katanya, hei kekasihku, sekarang apalah bicara tuan hamba, karena suami tuan hamba sudah datang mengikut tuan hamba menuntuti. Jikalau sungguh kasih tuan akan hamba, apabila diperiksa hakim, maka hendaklah tuan hamba katakan diri tuan hamba istri hambalah selama-lamanya, supaya jangan bersalahan kata kita. Maka kata perempuan itu, baiklah tuan. Lalu ia naik ke darat menghadap Perdana Menteri, serta membawa persembahan terlalu banyak mata benda yang indah-indah.
Setelah datang ke hadapan Perdana Menteri, maka kata nahkoda kapal itu, "Ya tuanku, inilah persembahan hamba kepada tuanku dengan tiada sepertinya." Maka sahut Perdana Menteri, "Hei nahkoda kapal, apa gunanya tuan hamba membawa kain yang baik-baik ini kepada hamba? Karena sebab berdakwah ini, tuan hamba mengupah hamba. Tiadalah hamba mau mengambil dia, bawalah kembali dahulu." Maka hendak pun hamba menyampaikan hasrat seorang itu, belum lagi masanya, karena adat negeri ini daripada orang tua-tua kami, maka ia menghukumkan di atas seorang itu, tiada dengan pembawanya itu. Jadi menang ia berhukum, melainkan apa kala barang siapa yang benar itu kami benarkan, dan kami serta dia. Jikalau anak kami sekalipun apabila ia salah, kami salahkan juga. Janganlah nahkoda sangka lagi yang demikian itu. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei perempuan, berkata benarlah juga engkau, jangan berdusta di hadapan kami ini. Tatkala dahulu kalanya istri siapa engkau ini?" Maka sahut perempuan itu, "Ya tuanku hakim, bahwasanya hamba istri nahkoda kapal ini juga daripada kecil belum balik lagi hamba diperistrikannya. Hamba tiada tahu seumur hamba ini bersuami 2, 3 atau dijamah laki-laki yang lain daripada nahkoda ini." Maka kata orang muda itu, "Hei perempuan yang bid'ah celaka, yang menduakan suami, maka tatkala engkau aku peristrikan itu, bukankah engkau sudah mati? Beberapa kali keluargamu hendak menanamkan, tiada aku beri. Kupinta hanyutkan ke laut dengan sebuah perahu kecil, dan aku pun bersama-sama. Daripada kasihku akan engkau, maka setengah umurku aku bahagiakan akan dikau. Maka dengan kurnia Allah subhanahu wa ta'ala, engkau dikembalikan hidup dalam dunia." Maka sahut perempuan itu, "Hei laki-laki yang amat dusta, di tengah majelis hakim ini pun engkau hendak berdusta. Adakah orang sudah mati boleh hidup?" Akan perempuan itu berkata-kata itu dengan manis mukanya. Maka segala yang mendengar itu pun berkata, "Benarlah kata perempuan itu." Maka kata Perdana Menteri, "Hei orang muda, sekarang apa bicaramu? Karena segala manusia yang sudah mati, masa akan boleh hidup pula?" Setelah orang muda itu mendengar kata Perdana Menteri demikian itu, maka katanya, "Ya hakim, jikalau demikian baiklah. Karena ia bermungkir daripada hamba dan menidakkan kasih hamba. Tambahan pula ia pun sudah berlaku orang yang lain. Adapun akan umur hamba 20 tahun itu, yang hamba bahagiakan kepadanya itu, hamba ambillah kembali." Maka kata Perdana Menteri, "Benarlah seperti katamu itu, ambillah olehmu daripadanya, jikalau sungguh engkau memberi setengah umurmu itu kepadanya." Maka kata orang muda itu, "Hei perempuan yang durjana, lagi durhaka akan suamimu, bahwa umurku yang kebahagikan kepadamu itu 20 tahun, aku ambillah daripadamu dengan izin Tuhanku yang maha mulia. Ya Tuhanku, ya Sayyidi, ya Muali, hambamu dianiaya lagi diberi malu oleh perempuan yang durjana ini. Kau kembalikan kiranya umurku, jikalau aku berdusta, sejahteralah hidupnya itu." Setelah orang muda itu berkata-kata demikian, dengan takdir Allah Ta'ala melakukan kodrat irodatnya atas hambanya, serta menunjukkan kebesarannya kepada orang itu. Dengan sesaat itu juga, maka perempuan itu pun matilah, putus nyawanya di hadapan orang banyak. Maka heranlah segala khalayak memandang dia. Maka kata Perdana Menteri, "Benarlah perempuan itu istri orang muda ini, maka demikian lakunya." Maka sahut orang banyak itu, "Benarlah seperti kata tuan hamba." Maka kata Perdana Menteri, "Apa hukumnya orang berzina itu?" Maka ujar khalayak yang banyak itu, "Apalah hukumnya, melainkan dirajamkan juga hukumnya, karena perempuan itu pun sudah mati daripada sebab nahkoda ini juga." Maka nahkoda itu pun ditangkap oranglah, lalu dirajamkan sepenuh-penuh hukumnya, hingga matilah ia dengan hukum Allah Ta'ala itu. Itulah namanya, yang jahat pun diperolehnya juga. Maka segala hartanya pun habis diambil, diberikan kepada orang muda itu suatu kebahagiaan, dan yang lain itu diambilkan baitul mal. Adapun akan kapal itu diberikan kepada orang muda itu. Maka kata Bayan, "Demikianlah hikayatnya, hei Siti yang mulia, lagi setiawan pada memeliharakan nama suamimu itu.
maka hendaklah Tuhan jauhi yang demikian itu, supaya adalah rahmat Allah Ta'ala ke atas Tuhan di dalam akhirat. Sebermula yang kasih Tuhan hamba hendak memberi hamba istri itu, telah hamba junjunlah di atas batu kepala hamba. Tetapi sebab ia mengikut hawa nafsu yang jahat, jadi binasalah hati laki-laki, maka bermohonlah hambamu beristri. Maka sahut istri Khawjah Maimun, hei paksi yang terutama, aku ikutlah sebarang katamu itu, dan aku ambil engkau dengan engkau akan anakku, karena aku tiada beranak. Maka sahut Bayan, hei Siti yang amat arif pada barang pekerjaan, lagi amat bijaksana, maka janganlah Tuhan mengatakan demikian itu. Tiadakah Tuhan mendengar hikayat Khojar Ashtor mengangkat anak Habsi? Maka kata istri Khawjah Maimun, bagaimanakah hikayatnya? Waktunya habis pemirsa, demikianlah. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.